Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang organisasi dan arsitektur komputer dengan anggota kelompok seperti di sini. Selamat datang. Pada presentasi ini kita akan menjelajahi dunia sistem bus yang merupakan elemen penting dalam arsitektur komputer. Sistem bus bertanggung jawab untuk memfasilitasi komunikasi data yang lancar antara berbagai komponen komputer. Sistem bus adalah sekumpulan jalur elektronik yang berfungsi sebagai penghubung utama antara berbagai produk komponen dalam komputer. Bayangkan sebagai jalan tol data yang menghubungkan CPU, memori, perangkat output dan input, serta komponen lainnya. Fungsinya adalah untuk mengirimkan data, alamat, dan sinyal kontrol antara komponen komputer. Kecepatan dalam bus sangat penting dalam menentukan kinerja keseluruhan sistem komputer. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Diego Wasadarta Yoga dengan nomor NIM 2413231022. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama sistem bus. Yang pertama ada data bus, yaitu jalur ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan data antara komponen seperti CPU dan memori. Yang kedua ada address bus. Jalur ini digunakan untuk menentukan lokasi data yang akan diakses dalam memori atau perangkat peripheral. Yang ketiga ada control bus. Jalur ini mengirimkan sinyal kontrol yang mengkoordinasikan aktivitas berbagai komponen dan mengatur aliran data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arsitektur bus yang umum. Yang pertama ada single bus. Arsitektur ini menggunakan satu jalur tunggal untuk semua komunikasi yang sederhana tetapi dapat menyebabkan kemacetan. Yang kedua ada multiple bus. Arsitektur ini menggunakan beberapa jalur berbeda untuk berbagai jenis data, meningkatkan kinerja namun lebih kompleks. Yang ketiga ada hierarchical bus, yaitu arsitektur ini menggunakan hierarki bus dengan beberapa jalur yang terhubung ke jalur utama, memberikan fleksibilitas dan skalabilitas. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Satria Pranawakti. Di sini saya akan melanjutkan dari tema saya. Jadi, bagaimana data mengalir, mekanisme kerja dan komunikasi data pada bus. Yang pertama, CPU mengirimkan permintaan akses data kepada memori melalui address bus. Yang kedua, sinyal kontrol dapat pada kontrol bus menginstruksikan memori untuk mengirimkan data. Yang ketiga, data akan dikirim dari memori ke CPU melalui data bus. Contoh penggunaan sistem bus dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menekankan tombol keyboard mengirimkan karakter ke CPU melalui data bus. Yang kedua, CPU mengirimkan sinyal ke monitor melalui control bus untuk menampilkan gambar. Dan yang ketiga, CPU membaca data dari hard drive melalui data bus untuk diproses komputasi. Sekian, terima kasih dari saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Bumudi Dirgatmike. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang optimasi sistem bus untuk kinerja yang lebih baik. 1. Meningkatkan lebar bus. Jalur yang lebih lebar memungkinkan data mengalir lebih cepat. 2. Meningkatkan kecepatan bus. Data dapat didistribusikan lebih cepat dengan kecepatan bus yang lebih tinggi. 3. Menggunakan cache. Penyimpanan data yang sering diakses dalam cache untuk akses lebih cepat. 4. Mengoptimalisasikan arsitektur bus.
memilih arsitektur yang tepat untuk kebutuhan sistem. Kesimpulan, kenapa sistem bus penting dalam arsitektur komputer? Sistem bus adalah fondasi komunikasi data dalam komputer. Kinerjanya secara langsung mengandungi kecepatan dan efisiensi sistem secara keseluruhan. Memahami fungsi dan arsitektur sistem bus sangat penting untuk membangun dan mengoptimalkan sistem komputer yang efisien dan berkinerja lebih tinggi.